Hai learners, selamat datang kembali di Wagumu Japanese Class bareng aku, Manda. Halo semuanya, apa kabar? Genki desu ka? By the way, arigato ya. Terima kasih nih buat teman-teman semua yang udah join di grup WhatsApp Premium Wagumu Japanese Class. Yang jelas Manda tuh seneng banget loh bantuin teman-teman semua belajar bahasa Jepang di sini. Dan buat kalian yang sudah join, pastinya kalian juga tahu banget nih yang namanya belajar secara otodidak itu nggak perlu sendirian teman-teman. Di sini kita bisa diskusi, bisa sharing semua tentang bahasa Jepang ya, dan pastinya didampingi sama mentor yang kompeten banget. Dan buat teman-teman nih yang lagi cari sertifikat dari tempat kursus, wah kita mohon maaf ya teman-teman, karena di sini tuh bukan tempat kursus yang ngeluarin sertifikatan gitu guys. Kenapa? Karena di Wagumu Japanese Class ini, di sini kita tuh fokusnya untuk menambah skill bahasa Jepang kalian guys, alias mengejar kompetensi berbahasa Jepang. Kebayang gak sih teman-teman di sini udah punya sertifikat N2 atau mungkin N1, tapi ketika kalian ditanya sama orang Jepang, kalian gak bisa jawabnya. Terus ketika kalian ketemu sama tulisan ada huruf Jepangnya, kalian gak bisa baca. Atau disuruh nulis huruf Jepang juga gak bisa. Nah, apa gak dikatain bohong tuh sertifikatnya? By the way guys, di video kali ini aku gak akan kasih materi lesson dulu. Jadi di sini aku mau ngasih tahu sama teman-teman semua kalau yang namanya pergi ke Jepang itu, ternyata gampang banget loh teman-teman. Nah buat teman-teman nih yang mungkin punya cita-cita, aduh aku pengen banget ke Jepang, atau mungkin sekarang lagi belajar bahasa Jepang, nah wajib banget pantengin video ini dari awal sampai selesai, jangan di skip-skip ya, karena aku bakalan sharing sama teman-teman semua step by stepnya gimana caranya buat bisa ke Jepang. Kalau gitu, hajime masyo, kita mulai. Syarat untuk bisa ke Jepang itu cuma 2 kok guys. Apa aja tuh? Kita kepoin satu-satu ya. So, yang pertama adalah pastinya kamu harus punya paspor terlebih dahulu. Ya iyalah, kalau KTP atau kartu pelajar mah mana berlaku di luar negeri. Satu-satunya identitas yang diakui di luar negeri itu adalah paspor ya teman-teman. Jadi Jepang pun hitungannya kan sudah luar negeri tuh. Udah bukan kayak ke Ranca Ekek atau ke Bekasi, dimana kamu pun kalau cuma nebeng truk doang bisa menginjakan kaki di sana. Bukan ya guys, nggak seperti itu. Kalau ke Bekasi kita masih pakai UFO ya. Haha, bercanda guys. Nah, jadi gitu ya. Langkah pertama untuk teman-teman semua yang mau menginjakan kaki di Jepang, pastikan kamu punya paspor terlebih dahulu. So, teman-teman sudah punya atau belum? Buat teman-teman yang belum punya, sudah tahu belum cara bikinnya seperti apa? Nah, Manda tuh dulu pernah sharing video juga nih sama teman-teman semua. Subscriber lama pasti tahu deh. Aku pernah sharing cara bikin e-passport supaya kamu bisa ke Jepang tanpa pakai visa. Nah, langsung aja kepoin videonya di sini ya. Step yang kedua, pastinya kalian tentuin dulu, kalian tuh ke Jepang mau ngapain sih? Tujuannya mau apa sih? Karena pastinya ada banyak jalan menuju ke Roma. Banyak jalan menuju ke Jepang ya guys. Dan Manda bakal kasih tahu gimana sih jalan-jalannya. Jadi kalian harus siap-siap catet ya supaya nggak lupa. Jalan yang pertama adalah kalau kalian mau jalan-jalan aja maksimal 15 hari di Jepang. Caranya adalah teman-teman harus punya e-passport seperti yang aku mention di atas tadi. Jadi kalian nggak perlu repot-repot bikin visa, bolak-balik. Wah repot ya teman-teman. Terus tiket pesawat, ongkos, dan akomodasinya gimana tuh? Ya itu mah kalian nabung atuh guys. Gimana sih? Kecuali kalau kamu anak sultan bisa minta sama mama atau papa kamu ya. Tapi kalau kamu bukan anak sultan, tentu saja kamu harus berusaha sendiri teman-teman. Barangkali kalian bisa dapat bonus jalan-jalan ke Jepang tuh dari kantor kalian, sekolah, atau mungkin kampus kalian, asal kalian berprestasi. Jalan yang kedua adalah buat teman-teman yang mau lanjut sekolah atau kuliah di Jepang. Memang ya, cara paling gampang itu adalah teman-teman tinggal ambil aja tuh jurusan bahasa ya kalau di Jepang itu. Tapi yang jelas ada syaratnya juga teman-teman. Kalian minimal harus punya sertifikat N5 dulu nih. Nah, buat kalian-kalian yang sudah join di grup WhatsApp Premium Wagumu Japanese Class, aku ucapkan selamat karena kalian sudah menempuh langkah awalnya di situ ya teman-teman. Biarpun sebenarnya kalau
kalian ambil jurusan bahasa atau kuliah bahasa di Jepang itu pastinya biayanya lumayan sih ya. Tapi jangan khawatir karena kalian bisa sambil magang di sana, bisa sambil part time maksudnya di sana. Jadi biar bisa nambah-nambah uang jajan kalian. Buat teman-teman yang juga pengen beasiswa full atau kuliah gratis di Jepang, itu juga bisa loh teman-teman. Yang penting teman-teman lebih bekerja keras aja tuh buat dapetin si beasiswa itu. Nah, kalau kalian pengen tips dan triknya, ini ada loh. Manda waktu itu sempat ngobrol-ngobrol juga sama Teh Novi di video yang ini. Jadi kalau misalkan kita nyeritain Teh Novi nih, Teh Novi itu dulu tuh ambil jurusan bahasa ya di Unpad. Kemudian dia lanjut lagi, ambil lagi jurusan bahasa di Shizuoka teman-teman. Gak cukup sampai situ, dia ekstensi lagi deh, ambil S1, S2, bablas sampai S3 itu di Kyoto loh guys. Dan gak main-main, itu semua adalah full beasiswa. Keren banget gak sih? So langsung aja kamu tonton tips dan triknya dari Teh Novi di video yang ini ya. Jalan yang ketiga adalah buat teman-teman yang mau kerja alias nyari duit di Jepang. Nah, buat teman-teman yang lulusan SMA atau SMK, kalian juga bisa kerja di Jepang pakai jalur magang pastinya. Nah, pesan dari kita sih, pastikan kalian pilih lembaganya yang trusted ya teman-teman. Jangan sampai kalian pilih LPK yang bukan SO, bahaya kalau kayak gitu. Nah, Manda juga udah pernah share nih 6 cara magang ke Jepang. Jadi teman-teman langsung aja tonton videonya di sini ya. Dan waktu itu juga Manda udah sempat ngobrol-ngobrol nih sama Kang Endi. Beliau ini adalah ex magang Jepang sih teman-teman. Dan sekarang juga dia udah punya LPK sendiri yang pastinya sudah SO. Dan LPK-nya Kang Endi ini udah mengirimkan lebih dari 400 orang untuk magang ke Jepang. Nah, kalau kalian pengen kepoin langsung nih dari Kang Endi, gimana sih cara-cara lengkapnya, tips-tipsnya supaya bisa magang ke Jepang, langsung aja kalian tonton lagi live aku bareng Kang Endi di sini. Check this out. Magang itu maksimal 3 atau 5 tahun aja teman-teman. Kalau kalian pengen tinggal permanen di Jepang, ya kalian sih tinggal cari aja suami atau istri orang Jepang. Ups, maksud aku kalian tinggal bikin deh visa Tokutei Gino. Jadi visa Tokutei Gino itu adalah visa baru yang berlaku untuk 14 bidang pekerjaan saja. Nah, kalau kalian punya visa Tokutei Gino ini, kalian juga berpeluang untuk dapetin visa permanen guys. Asik banget kan? Info lebih detailnya seputar visa Tokutei Gino pernah aku obrolin juga nih bareng dengan Kang Rizal. Nah, kalau teman-teman mau liatin videonya, langsung aja kepoin di sini guys. Nambahin sedikit, buat teman-teman yang mau magang atau mau ngambil visa Tokutei Gino, kalian tuh minimal harus punya skill bahasa Jepang level N4 nih guys. Dan untuk sekarang, grup WhatsApp Premium kita ini masih berfokus untuk bantuin teman-teman yang pemula alias yang masih ngejar N5 nih. So, gimana guys? Apakah menurut kalian kita perlu bikin program lanjutan untuk support teman-teman yang mau ambil N4? Gimana ya? Ayo teman-teman grup WhatsApp boleh komen-komen, kasih masukannya ya. Kira-kira perlu nggak nih? Jalan atau cara yang keempat adalah dengan menjadi perawat atau caregiver di Jepang. Nah, buat teman-teman nih yang sekolahnya atau kuliahnya ngambil jurusan perawat, kemudian setelah kalian lulus, kalian masih ngeluh-ngeluh. Kenapa sih jadi perawat di sini tuh gajinya kecil? Nah, menjadi perawat di Jepang itu bisa jadi kalian pertimbangkan. Karena sekarang sudah ada program EPA alias program untuk perawat, teman-teman. Ada juga mitos nih yang bilang kalau mau jadi perawat di Jepang, kalian harus punya minimal N2 dulu nih. Wah, susah banget ya kalau gitu. Nggak juga kok guys. Dengan ambil Tokutei Gino ini, kalian juga bisa magang jadi perawat di Jepang. Tapi pastinya fasilitas yang kalian dapatkan akan berbeda ya teman-teman. Kita juga udah pernah ngobrolin nih kerja sebagai perawat di Jepang yang pastinya butuh banyak banget nih si perawat ini ya. Bareng dengan Kang Yusuf pastinya ya, yaitu salah seorang perawat juga yang pernah magang atau kerja di sana, senior banget lah pokoknya ya. Nah, info lebih detailnya teman-teman bisa langsung aja kepoin video percakapan kita di sini.
Ya teman-teman, seperti yang aku bilang tadi, banyak jalan menuju ke Jepang, bener kan? Sebenarnya masih ada lagi sih 2 topik yang pengen aku bahas sama kalian. Yang pertama ini tentang Kodo Jinzai alias menjadi pekerja profesional. Dan yang satu lagi tentang membangun bisnis atau membuka usaha gitu ya di Jepang, menjadi pebisnis di Jepang. Karena ternyata nih kita ini bisa apply visa investor. Wah keren banget gak sih jadi investor di Jepang? Nah kapan-kapan aku juga pengen sih mengundang narasumber yang kompeten untuk membahas persoalan ini guys. Ya kalian penasaran nggak? Oke, aku bisa komen-komen di bawah ya. Santai guys, perlahan tapi pasti aku bakalan terus support kalian dengan info-info yang berguna. Nah sekarang tugas kalian adalah fokus dulu dengan pembelajaran di grup WhatsApp Premium ya. Kalian harus kuasai dulu materinya, kuasai kompetensinya sampai kalian bisa dapetin beasiswa atau pekerjaan yang valuable pastinya ya. Yakin deh, pokoknya suatu saat nanti kalau kalian mau, kalian tuh bisa banget jadi pekerja profesional di Jepang. Atau mungkin kalian juga bisa loh membangun bisnis di sana. Ntar kalau uangnya udah banyak, kalian tinggal jadi investor deh. Waduh, ini mah ilmu finansial pisan ya guys. Tapi intinya yang pasti kalian harus selalu semangat. Jangan sampai kalian patah semangat dalam belajar bahasa Jepang ya. Karena tahu nggak sih, investasi yang paling penting itu adalah investasi isi kepala kalian guys. Kalau kalian udah pinter, kalian bisa jadi apapun yang kalian mau guys. Tapi pastinya harus diimbangi dengan berdoa juga. Oke deh learners, mungkin barangkali itu aja yang mau aku share sama kalian hari ini. Makasih buat kalian yang udah menonton. Pastikan kamu like, komen, dan juga share video ini ke teman-teman kalian yang lain. Dan yang paling penting, kalian jangan lupa buat subscribe ya, supaya Manda makin semangat buat ngajarin lesson atau buat share info buat teman-teman semua. Kalau gitu, akhir kata aku Manda, arigato, mata ne!